Saya, Anissa Naila Ihya Idina, akan mempresentasikan tentang pengertian dari wawasan Nusantara dan latar belakang dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya wawas, pandangan. Sedangkan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu nusa dan antara. Dalam bahasa Latin, nusa disebut dengan nesos yang artinya semenanjung atau suatu bangsa. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan nation yang artinya bangsa. Jadi bisa diartikan bahwa Nusantara adalah suatu kepulauan atau suatu bangsa. Sedangkan kata kedua yaitu antara. Dalam bahasa Latin disebut dengan intera yang artinya antara dan dalam suatu kelompok. Dalam bahasa Inggris disebut dengan inter yang artinya antara atau relasi. Sedangkan dalam bahasa Sangsekerta antara berarti laut, seberang, atau luar. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara adalah antar, antara, relasi, laut, dan seberang. Jadi apabila digabungkan, Nusantara adalah bangsa-bangsa yang dihubungkan dengan laut, atau bisa juga kepulauan di antara laut. Secara historis, kata Nusantara bermula dari Sumpah Palapa oleh Patih Gajah Mada pada tahun 1336 Masehi. Dalam kitab Negara Kertagama, karangan Empu Tantular, kata Nusantara adalah pulau-pulau yang berasal dari luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Selanjutnya, pada Kongres Pemuda kedua atau pada saat Sumpah Pemuda, Ki Hajar Dewantara menggunakan kata Indonesia sebagai pengganti dari kata Nusantara. Sedangkan pada terminologis, wawasan Nusantara ialah pandangan bangsa Indonesia terhadap diri bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia sendiri menganggap semuanya sebagai satu kesatuan. Itulah hakikat dan esensi dari wawasan Nusantara. Jadi, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Mengapa wawasan Nusantara itu penting? Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokratis dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis, kreatif, sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian, wawasan normatif, wawasan yang disepakati bersama, perlu dimengerti, dipahami, dan disosialisasikan bahwa Nusantara sebagai kesatuan kewilayahan kesatuan tidak dapat ditawar lagi. Tidak dapat diganggu-gugat sebagai harga mati yang normatif. Yang selanjutnya adalah latar belakang wawasan Nusantara. Latar belakang wawasan Nusantara dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila dengan nilai-nilai yang pertama, nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan kesejahteraan, guna menciptakan suasana damai, tentram, dan bahagia demi kelangsungan hidup bangsa negara dari generasi ke generasi. Yang kedua ada latar belakang kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografi di Indonesia yang terletak pada posisi silang membuatnya sangat strategis. Tentunya membedakan Indonesia dengan negara lain. Hal tersebut menjadi aspek yang melatar belakangi tentang perkembangan wawasan Nusantara. Mulai dari kondisi objektif geografi di Indonesia,
mengandung beraneka ragam kekayaan alam. Ada juga aspek jumlah penduduk yang besar, terdiri atas banyak suku yang memiliki adat istiadat, budaya, tradisi, dan pola kehidupan yang beraneka ragam. Yang ketiga ada latar belakang sosial budaya. Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatannya. Kepemilikan itu merupakan warisan yang diterima secara emosional dan bersifat mengikat secara kuat ke dalam. Faktor-faktor negatif dari aspek sosial budaya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, faktor negatifnya segera diupayakan untuk dihilangkan. Selanjutnya, ada latar belakang aspek sejarahan. Bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang. Sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa yang merdeka ditandai dengan lahirnya Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi buah dari perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, semangat kebangsaan yang telah susah payah dibangun oleh generasi terdahulu harusnya dipelihara dan tetap dipertahankan oleh generasi sekarang. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Materi selanjutnya adalah tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungan tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Dalam materi ini disebutkan ada 3 latar belakang wawasan Nusantara, yaitu latar belakang historis, sosiologis, dan politik wawasan Nusantara. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsep Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Dewasasa Nusantara bermulai dari Perdana Ember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini bahwa lebar laut teritorial Indonesia yaitu 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas tetapi sebagai penghubung pulau. Yang kedua yaitu latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Lahirnya konsep wawasan Nusantara dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad
orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Yang ketiga atau yang terakhir adalah latar belakang politis wawasan Nusantara. Dari latar belakang historis dan kondisi sosiologis Indonesia sebagaimana telah dinyatakan di atas, kita dapat memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Secara politis ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Purnama, absen 35. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan menunjukkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Yang kedua, wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini karena visi tersebut diharapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa penguasaan wilayah dilakukan dengan penduduk militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misal adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan atau kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi tahun 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen, di mana bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Sehingga wilayah dan bangsa Indonesia sebagai kesatuan memiliki keunikan tersendiri.
serta konsep kawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Perwujudan dari esensi dan urgensi wawasan Nusantara dapat kita amati melalui yang pertama, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik yang memiliki makna ke-1, yaitu bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Ketiga, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa sebagai tujuan hidup bangsa Nusantara. Kelima, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keenam, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem, yakni hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Yang terakhir, ketujuh, bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabadikan pada kepentingan nasional. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik ini akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Memiliki makna yang pertama, yaitu bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, serta keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas masing-masing daerah. Ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi ini akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Yang ketiga, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya yang memiliki makna, yaitu pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan yang harus serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, seimbang, serta berjalan selaras. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya ini akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan guna terciptanya bangsa yang rukun bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Dan yang terakhir, yaitu keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan yang memiliki makna pertama, yaitu bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan ini akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia.
guna menciptakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan, yakni pembangunan nasional yang hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh.